Bagaimana anak-anak kabarnya pada pagi hari ini? Sehat bukan? Alhamdulillah saya juga sehat. Anak-anak, pada pelajaran minggu yang lalu kita sudah belajar tentang apa hakikat ilmu kimia. Sebenarnya ilmu kimia itu apa sih? Nah, itu sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Kita sudah mempelajari tentang materi. Apa yang ada di sekeliling kita ini adalah materi. Udara, gunung, batu, kayu, bahkan tubuh kita ini adalah materi. Dan sudah kita pelajari bahwa materi itu adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Jadi sesuatu itu bisa disebut sebagai materi itu ada dua syarat, yaitu mempunyai massa dan menempati ruang. Mempunyai massa artinya ya punya massa, bisa diukur berapa kilogram, berapa gram, berapa on. Yang kedua, menempati ruang. Menempati ruang artinya dia bisa diukur volumenya, berapa liter, berapa meter kubik, berapa desimeter kubik, dan seterusnya. Anak-anak, kita mempelajari ilmu kimia itu pada hakikatnya kita mempelajari tentang materi. Pada minggu yang lalu kita sudah mendefinisikan ya bahwa ilmu kimia itu adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan materi, struktur materi, dan perubahan materi, serta perubahan energi yang menyertai dari perubahan materi itu. Baik, ada sebuah hal yang menarik ketika dulu saya sempat bertanya ya, kalau sesuatu itu tidak tercukupi dua syarat sebagai materi, maka dia bukan materi. Biasanya kalau sesuatu itu bukan materi adalah energi. Contohnya adalah sinar matahari, cahaya matahari yang saat ini menerpa saya. Ini bukan materi, tapi adalah satu bentuk dari energi. Ya. Kemudian anak-anak, kita mengawali belajar tentang materi ini. Kita mulai dari penyusun materi yang paling kecil atau yang paling dasar. Jadi kita belajar kimia, itu nanti kita mulai dari mempelajari bagian terkecil dari materi tersebut. Baik, anak-anak, kalau kita mempunyai sepotong besi, kemudian besi itu kita potong-potong, kemudian potongan besi itu kita potong-potong lagi sampai yang paling kecil. Nah, pertanyaannya, apakah ini potongan besi ini, pemotongan ini akan bisa diteruskan sampai tak terhingga, ataukah pada suatu saat nanti ada suatu titik bahwa potongan besi itu sudah tidak bisa dipotong, jadi sudah mentok. Nah, pemikiran-pemikiran seperti ini sebenarnya sudah dipikirkan oleh para filosof-filosof pada zaman purba, zaman kuno ya. Baik, dahulu ada seorang filosof Yunani kuno namanya Demokritos. Demokritos ini sudah memikirkan tentang adanya atom ini. Menurut Demokritos ya, jadi Demokritos ini hidup zaman jauh sekali ya, lama sekali, bahkan kira-kira ratusan tahun sebelum Masehi. Dia mempunyai pemikiran bahwa semua zat atau semua benda itu pada hakikatnya nanti tersusun atas suatu materi dasar. Ya. Jadi kalau misalnya besi tadi dipotong-potong, dibagi-bagi sampai yang terkecil, itu nanti mentok di suatu titik bahwa potongan besi itu tidak bisa dipotong lagi. Oleh Demokritos ini disebut dengan atomos. Nah, itu tidak, tomos bisa dibagi
Jadi atomos artinya tidak bisa dibagi. Istilah atomos inilah yang berkembang, kemudian kita mengenal istilah atom saat ini. Jadi atom itu adalah bagian terkecil dari materi yang mentoknya tidak bisa dibagi lagi menjadi bagian yang lain. Namun pemikiran tentang atom ini setelah masa Demokritos ini tidak begitu dipikirkan orang karena ranahnya masih ranah filsafat ya, belum ke ranah pengetahuan alam atau sains. Baru kemudian pada zaman modern, kira-kira pada abad ke-18 ada seorang ahli sains berbahasa Inggris namanya John Dalton. Dia kemudian mengemukakan kembali tentang atom. Dia mengemukakan kembali teorinya tentang atom, bahwa atom itu benar-benar ada. Oleh karena itu John Dalton akhirnya disebut sebagai bapak atom dunia. Kemudian teori tentang atom ini berkembang ya, diperbarui dan diperbarui sampai saat ini ya. Setelah Dalton, teori atom dikemukakan oleh Thomson ya. Setelah Thomson kemudian berkembang lagi oleh Rutherford, kemudian berkembang lagi Niels Bohr, kemudian berkembang lagi sampai teori mekanika kuantum. Baik anak-anak yang adalah sebagai pengantar bahwa masih banyak rahasia Allah yang belum terkuak kita ya. Ilmu yang kita dapat sedikit sekali. Mempelajari tentang hakikat atom, mempelajari tentang hakikat materi, insya Allah nanti akan menambah keyakinan pada Sang Pencipta. Karena apa? Keteraturan yang ada di alam ini pada hakikatnya tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi memang ada yang menciptakan, ada yang mengatur, ya itu. Baik, demikian pengantar dari saya. Setelah ini saya akan memberikan materi dalam bentuk screencast ya, tentang teori atom. Saya harapkan kalian mempelajari materi-materi ini sampai tuntas, kemudian kerjakan tugas-tugas yang ada. Begitu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.